Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sarwoko, SAG, SKEP, Nurse, MKEP, MKEP, selaku dosen pengampu mata kuliah agama yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Febria Duyaskania dengan NIM 22024010005 sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang transplantasi menurut pandangan agama Islam. Nah, tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Friska Aulia Rohmah dengan NIM 22024010003 dan juga Natasha Maggie Angeli dengan NIM 22024010013. Oke, 002. teman-teman semua, apakah kalian sebelumnya sudah pernah mendengar tentang transplantasi? Ya, pasti sudah ya, karena hal ini sudah tidak asing lagi gitu di telinga kita, di sekitar-sekitar kita, terutama di negara Indonesia dan negara-negara lainnya. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, transplantasi itu merupakan organ yang diinovasi medis yang penting. Namun, dalam Islam, praktik ini perlu mempertimbangkan hukum syariah, etika, dan dalil-dalil agama. Oke, langsung masuk ke materi. Kali ini pemateri kita ada Mbak Friska dan juga Natasha. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang pertama pengertian dari transplantasi. Transplantasi adalah pemindahan organ atau jaringan dari satu individu ke individu lain. Transplantasi dapat berasal dari donor hidup atau donor yang sudah meninggal. Beberapa organ yang dapat ditransplantasikan antara lain ginjal, hati, jantung, dan kornea. Lalu ada jenis-jenis transplantasi. Jenis-jenis transplantasi yang pertama adalah berdasarkan jenis donor, yaitu transplantasi autologus, transplantasi allogenik, transplantasi xenogenik, transplantasi syngeneik. Yang kedua, berdasarkan organ atau jaringan, transplantasi organ vital, transplantasi jaringan, transplantasi sumsum tulang, transplantasi berdasarkan kondisi pasien, transplantasi darurat, transplantasi elektif. Lalu yang keempat, berdasarkan metode transplantasi, transplantasi tradisional, transplantasi artifisial. Selanjutnya Mbak Natasha. Selanjutnya, hukum transplantasi dalam Islam. 1. Islam memperbolehkan transplantasi dengan syarat tertentu, yaitu izin donor tidak untuk komersial dan bertujuan menyelamatkan nyawa. Kedua, hukum transplantasi organ dalam bergantung pada situasi, syarat, dan tujuan. Transplantasi yang tidak diperbolehkan adalah jika bertujuan transplantasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, Mbak Febria. Oke, syarat-syarat transplantasi menurut Islam. Yang pertama ada izin dari donor atau ahli waris, kemudian tidak melanggar kehormatan tubuh manusia, kemudian bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, kemudian tidak ada unsur jual diri, dan kemudian tidak membahayakan donor, organ yang didonorkan tidak haram, tidak merusak tubuh donor yang meninggal, proses dilakukan secara legal dan profesional. Selanjutnya dari dalil yang mendukung. Surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia. Selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 173,
yang mengatakan barang siapa dalam keadaan terpaksa atau darurat, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Tantangan dan yang pertama, khawatiran tentang penghormatan terhadap tubuh manusia. Yang kedua, penyalahgunaan dalam bentuk perdagangan organ. Yang ketiga, perdebatan donor organ dari non-muslim. Fatwa dan keputusan ulama. Majelis Ulama Indonesia atau MUI membolehkan transplantasi organ dengan syarat sesuai syariat Islam. Fatwa serupa juga ada di negara-negara mayoritas Muslim. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Febria. Manfaat transplantasi. Satu, menyelamatkan nyawa manusia. Kemudian kedua, bentuk amal jariah melalui donasi organ. Kemudian yang ketiga, meningkatkan solidaritas dan kemanusiaan. Nah, sampailah kita pada penghujung materi ini. Jadi, transplantasi organ dapat menjadi solusi bagi medis yang sejalan dengan Islam jika dilakukan sesuai syariat. Mari tingkatkan kesadaran untuk menjadi donor organ sebagai bentuk ibadah dan kemanusiaan. Oke, kita udah sampai di penghujung acara nih, teman-teman. Materi kita pada kali ini. Halo, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, perkenalkan saya Amelia Priana Maharani dari kelompok 1. Mengapa transplantasi menggunakan organ babi masih terus dikembangkan? Oke, jadi pertanyaan dari Mbak Angel dari kelompok 1 ya, Mbak Angel. Itu mengapa transplantasi menggunakan organ babi masih banyak dikembangkan gitu ya? Oke, kami tampung dulu untuk pertanyaannya. Adakah perwakilan dari kelompok lain yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Ya, silahkan sebutkan nama dan dari kelompok berapa ya. saya Intan Ayu, perwakilan dari kelompok 3, mau bertanya, apa efek samping menjadi pendonor organ saat masih hidup? Oh, efek samping menjadi pendonor organ saat masih hidup. Oke, pertanyaannya kita tampung dulu. Terima kasih, Mbak Intan dari kelompok 3. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya atas nama Nikrisa dari kelompok 8. Baik, Mbak Risa, silahkan disampaikan pertanyaannya. Bagaimana mendaftar sebagai pendonor organ setelah wafat? Oke. Mbak Risa, kalau boleh tahu dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 8. Oke, dari kelompok 8. Terima kasih. Kemudian, ada lagi? Saya izin bertanya, Mbak. Ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asti Amelia, perwakilan dari kelompok 7, ingin bertanya pertanyaannya, apakah organ transplantasi bisa rusak lagi? Terima kasih. Oke. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luciana Swandari, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya, kenapa di Korea banyak transplantasi, terutama di bagian liver? Terima Terima kasih. Oke, kami tampung dulu untuk pertanyaannya. Selanjutnya, masih adakah yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan nama saya Desti Wahyu Wijayanti, perwakilan dari kelompok 4.
Bagaimana jika pasien menolak transplantasi? Oke, terima kasih perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya? Dikarenakan sudah tidak ada kelompok yang ingin bertanya lagi ya. Pertanyaan pertama tadi dari kelompok 1, kelompoknya Mbak Angel, tentang mengapa transplantasi menggunakan organ babi masih terus dikembangkan. Nah, bagus ini pertanyaannya, karena kan secara di Islam itu babi diharamkan ya teman-teman. Jadi kok ini tuh masih menjadi perdebatan yang simpang siur gitu antara para ulama dan para ahli medis. Karena transplantasi menggunakan organ babi itu terjadi karena krisisnya tersedia organ di dunia gitu. Dan kemudian alasan yang kedua, organ babi juga memiliki ukuran dan fungsi yang mirip dengan organ manusia, sehingga dapat menjadi alternatif. Namun, tantangan seperti resiko penolakan imun tubuh dan potensi infeksi dari virus babi masih terus menjadi fokus penelitian untuk memastikan keamanan dan keberhasilan prosedur ini. Jadi ya walaupun penelitian menggunakan organ babi itu sebenarnya masih terus dikembangkan karena ya itu masih menjadi simpang siur antara benar dan tidaknya di agama Islam terutamanya. Bagaimana Mbak Angel? Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua, tadi dari kelompoknya Mbak Intan. Mbak Intan dari kelompok berapa ya tadi Mbak Intan? Dari kelompok 3. Benar, dari kelompok 3. Pertanyaannya, apakah ada efek samping menjadi pendonor organ saat masih hidup? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh rekan-rekan saya yang lain. Mbak Friska? Baik. Jadi kan efek samping menjadi pendonor organ saat masih hidup. Efek sampingnya tergantung pada jenis organ yang didonor, meliputi rasa sakit pasca operasi, terus resiko infeksi atau komplikasi luka, penurunan fungsi tubuh karena kehilangan sebagian organ, misalnya ginjal atau hati. Resiko kesehatan jangka panjang seperti hipertensi pada pendonor ginjal, donor juga bisa mengalami tekanan psikologis atau kondisi tubuh. Jadi itu efek samping. Baik, apakah sudah jelas Mbak Intan? Sudah. Oke, kita melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Mbak Nikrisa dari kelompok 8 dengan pertanyaan bagaimana caranya mendaftar sebagai pendonor organ setelah wafat. Itu ya Mbak Nikrisa. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Mbak Natasha. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nikrisa dari kelompok berapa? 8. Oh, dari kelompok 8. Iya, Saya akan dari kelompok menjawab. 8. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana mendaftar sebagai pendonor organ setelah wafat? Anda bisa mendaftar melalui lembaga resmi atau organisasi kesehatan di negara Anda. Umumnya, langkahnya mengisi informasi pendaftaran donor organ, menyatakan keinginan Anda pada keluarga agar mereka mendukung keputusan tersebut.
Di beberapa negara, kartu identitas atau SIM dapat memuat status pendonor. Ada yang bingung, Mbak Nekdisa? Atau ada yang mau ditanyakan, Mbak? Sudah, terima kasih. Baik. Oke, kita lanjut ke kelompok pertanyaan dari kelompok 5. Tadi pertanyaan dari kelompok 5, apakah organ transplantasi bisa rusak lagi? Kelompok 7, Mbak. Kelompok 7, ya maaf. Berarti dari Mbak Asti Amelia ya, dari kelompok 7. Apakah organ transplantasi bisa rusak lagi gitu? Ya, kemungkinan bisa. Kalau setelah melakukan setelah melakukan transplantasi, terus sembuh nih, cocok sama organ yang yang telah didonorkan, itu kemungkinan bisa rusak lagi apabila penerimanya tidak menjaga pola hidup dengan benar. Terus jika rusak lagi gitu, masih memungkinkan buat transplantasi ulang jika diperlukan. Contohnya seperti transplantasi liver itu kan kalau di negara-negara Korea banyak banyak masyarakatnya yang mengonsumsi alkohol, terus memakan makanan yang junk food gitu-gitu kan. Itu juga berakibat pada livernya. Kemudian ya bisa rusak gitu. Kalau intinya pola hidupnya tidak sehat lagi. Tapi bisa memungkinkan buat transplantasi ulang. Cuma ya kendalanya di pendonornya. Pendonor organnya apakah tersedia atau tidak gitu. Jadi untuk orang-orang yang telah melakukan transplantasi liver itu biasanya mereka cenderung lebih protek lagi pada kehidupannya, gaya hidupnya, terus pola hidupnya juga, tabiat makannya atau hal-hal lainnya gitu. Bagaimana Mbak Amel? Apakah masih ada yang kurang jelas? Baik, Mbak. Sudah. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana jika pasien menolak melakukan transplantasi? Betul tidak, Mbak Lucy? Mohon maaf, salah, Mbak. Pertanyaannya, kenapa di Korea banyak transplantasi, terutama di liver? Oke. Mungkin Mbak Friska bisa bantu menjawab, Mbak Friska? Baik, pertanyaan dari Mbak Lucy tadi, kenapa di Korea banyak transplantasi sama liver? Memiliki keberhasilan transplantasi liver yang tinggi karena teknologi medis yang maju dan keluarga yang kuat, di mana banyak anggota keluarga bersedia menjadi donor hidup, baik penyakit hati seperti hepatitis B dan cirrhosis, membuat transplantasi liver menjadi pilihan yang umum. Gitu. Jadi di Korea itu tingkat keberhasilan dari transplantasi itu tinggi, Mbak. Atau belum? Baik, terima kasih Mbak Friska atas jawabannya. Ya, masuk ke Ya. pertanyaan terakhir nih, teman-teman. Dari kelompok 4, Mbak Desti. Pertanyaannya, bagaimana jika pasien menolak transplantasi? Mungkin Mbak Megi bisa bantu untuk menjawabnya, Mbak Megi? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan siapa? Mbak Desti ya? Ya. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana jika pasien menolak transplantasi?
Jika pasien atau keluarga menolak transplantasi, dokter akan menghormati keputusan pasien tersebut. Meskipun mereka mungkin akan menjelaskan konsekuensi medisnya, sebagai alternatif, pasien akan mendapatkan perawat suportif untuk mengelola kondisi mereka sebaik mungkin untuk transplantasi. Apakah Mbak Desi ada yang ditanyakan? Atau bingung? Tidak, tidak cukup. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan dan pertanyaan yang ditanyakan sudah terjawab semuanya. Dari diskusi ini dapat disimpulkan bagaimana pandangan Islam terhadap transplantasi, yaitu boleh dilakukan asal dengan syariat dan ketentuan yang benar. Oke, semoga diskusi kali ini dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.